Domo minasan, selamat datang di Car Vlog Amatiran. Ini adalah lanjutan dari Honda Accord Build Part 1. Ini adalah Honda Accord Build Part 2. Bagi teman-teman yang belum melihat part 1-nya, silakan teman-teman lihat terlebih dahulu part 1-nya. Linknya ada di pojok kanan atas video ini. Di part kedua ini kita membedah interior Honda Accord Maestro atau Honda Accord CB7 ini. Ternyata dalamnya luar biasa parahnya teman-teman. Saking parahnya pun di bawah karpetnya basah. Sepertinya air menggenang di bawah karpet ini. Sepertinya air ini masuk dari plafon yang bocor. Dikarenakan plafon yang bocor, ketika musim hujan, air hujan pun masuk ke dalam mobil ini. Dan bisa dilihat ketika karpetnya sudah kita angkat, ternyata banyak sekali sampah-sampah di bawah mobil ini. Juga ada endapan air di bawah karpetnya. Mungkin ini yang menyebabkan mobil ini menjadi bau tidak sedap. Dan lihatlah keropos ini, sudah pasti terjadi keropos karena air menggenang di bawah karpetnya. Dan keropos ini pun sepertinya kita akan menambalnya dengan menggunakan plat yang baru. Pantas saja air mengendap di bawah karpet, dikarenakan pembuangan air yang tertutup rapat oleh kotoran. Dan kita pun menemukan pecahan kaca. Pecahan kaca ini mungkin berasal dari kaca belakang mobil ini, yang bisa saja mobil ini tabrak dari belakang, atau bisa juga tertiban pohon pada saat mobil ini sedang parkir. Dan kita juga menemukan uang Rp2.000, yang mungkin saja uang ini sudah tinggal selama 5 tahun di mobil ini. Selesai sudah kita membongkar karpet di bagian interior mobil ini. Sekarang kita menuju ke Bekasi. Oh tidak, maksud kita menuju ke bagian bagasi. Tidak jauh berbeda dari bagian interiornya. Bagian bagasi ini sama parahnya, tapi tidak terlalu parah karena tidak ada endapan air. Memang tidak ada endapan air, tapi ada kroposnya juga. Debu-debu ini yang membuat kita bersin-bersin. Saking gemesnya, kita pun menyikat bagasi ini karena karatnya tidak akan terangkat jika tidak disikat. Sama seperti di depan, pembuangan airnya tersumbat sehingga kita bisa miara ikan lele di sini.
Karena panel-panel di bagasi ini masih kita pakai, maka kita bersihkan agar tidak lagi tercium bau tidak sedap, kecuali dalam bagian interior, karena dalam bagian interior itu kita akan mengganti semuanya. Karena kita tidak menemukan pembuangan airnya, maka kita bolongin sendiri di bagian bagasi ini sehingga airnya pun bisa mengalir keluar. Setelah kita keringkan dan sudah bersih, kita cat ulang bagian bagasi ini. Karena bagian bagasi ini tertutup oleh karpet dan panel-panel tadi, maka tidak perlu kita amplas atau kita dempul. Pengecatan ini hanya untuk menghilangkan karat-karatnya, serta agar karat-karat tersebut tidak kembali lagi. Bukan sulap, bukan sihir, dalamnya pun sudah kita pelingkut ulang. Dan yang keropos-keropos tadi pun sudah kita tambal, sehingga mobil ini pun merasa seperti terlahir kembali dari pabrikannya. Dan ini adalah pelingkut bakar, maka dari itu kita harus menggunakan hair dryer untuk merekatkan pelingkut ini. Fungsinya pelingkut ini adalah mengurangi getaran pada mobil, juga mengurangi suara-suara dari luar yang masuk ke dalam mobil atau membuat mobil ini menjadi kedap suara, layaknya mobil-mobil Eropa, juga mobil-mobil yang baru pada zaman ini. Karpetnya pun sudah kita ganti. Ini menggunakan karpet 3M yang lagi ngetren di dunia perotomotifan tahun ini. Katanya karpet ini mudah dibersihkan, juga empuk dan tidak ada bakteri yang menempel pada karpet ini. Sambil kita merapikan bagian interiornya, kita juga merapikan bagian mesinnya. Kita cat chassis-chassisnya yang sudah mulai kelihatan karat. Agar mobil ini terlihat lebih rapi, sehingga kita cat ulang pada bagian-bagian mesinnya yang berwarna hitam. Dan bagian interiornya pun sudah lebih rapih dari sebelumnya. Terlihat seperti mobil baru lagi. Dan rasanya sangat nyaman, sehingga membuat kita ingin tidur dalam mobil ini.
Bagi kita, merapikan bagian interior adalah yang terpenting, karena yang merasakan adalah kita sendiri sebagai pengemudi, juga orang-orang yang menaiki mobil ini, seperti keluarga kita atau teman kita dan pacar kita yang masuk ke dalam mobil ini, mungkin akan merasa lebih nyaman apabila dalamnya rapi seperti ini. Yang kita suka dari mobil ini adalah joknya yang sudah elektrik seperti mobil-mobil baru sekarang. Dan elektriknya pun masih berfungsi normal. Dan ini adalah modifikasi iseng dari kita, yang rencananya kita akan pasangkan 2 subwoofer di bagasi ini. Seperti apa jadinya nanti? Saksikan saja video ini di part ketiganya, yaitu part dimana semuanya kita tampilkan. Karena part ketiga adalah part yang terakhir, dan disitu kita akan tampilkan beberapa gambar mobil ini sebelum kita rapikan seperti ini. Juga bagasi ini yang sudah jadi dengan 2 subwoofernya. Mungkin cukup sampai di sini dulu video untuk Honda Accord build part 2-nya. Jangan lupa untuk like video ini, juga jangan lupa untuk subscribe channel Car Vlog Amatiran apabila kalian belum subscribe-nya. Dan apabila mempunyai pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Share juga video ini kepada teman-teman kalian, pacar kalian, keluarga kalian, kepada semua orang yang kalian kenal. Terima kasih sudah menonton. Jana.